Nah, beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebelum kita akan berdoa. Kalau saudara tanya, dari mana datangnya kasih karunia itu? Datangnya adalah dari tahta kasih karunia itu sendiri. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, saya ingin bacakan untuk saudara. Dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang pertama, kita punya imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lalu ayat yang ke-16 katakan begini, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara bertanya, Pak, caranya bagaimana mendapatkan kasih karunia itu? Datang kepada Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Alkitab mengatakan dengan penuh keberanian, bukan dengan penuh ketakutan. Jangan mau saudara dituduh oleh si jahat, oleh si iblis, oh kamu tidak layak mendapatkan kasih karunia. Loh, kenapa? Aku kan mau datang pada Tuhan. Kamu penuh dengan dosa, kamu penuh dengan kelemahan, kamu penuh dengan masalah, kamu tidak layak untuk datang pada tahta kasih karunia. Justru kasih karunia itu diberikan kepada seseorang yang tidak layak. Dianugerahkan, dikatakan kasih karunia yang dianugerahkan. Dianugerahkan itu apa? Diberikan meskipun orang itu tidak layak. Jadi karena itu kita mengatakan aku mau datang dengan penuh keberanian. Saudara dan saya harus penuh keberanian. Jangan takut, jangan ragu, jangan mau dituduh oleh si jahat, oleh si iblis. Kamu tidak layak mendapatkan kasih karunia. Kalau kasih karunia itu ada persyaratannya. Oh, orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang sudah kudus. Minimal sudah 2 hari tidak melakukan dosa. Atau minimal persembahan lancar selama sebulan. Minimal sudah melayani, sudah 3 minggu tidak melakukan dosa. Nah, baru boleh mendapatkan kasih karunia. Tidak. Justru Alkitab mengatakan kapanpun, bahkan ketika engkau pada kejatuhan, pada titik yang paling rendah dalam kehidupanmu, engkau sedang bergelimang dengan dosa, engkau sedang bernafas di dalam lumpur dosa, justru pada tempat dan pada waktu, pada masa dan pada keadaan seperti itulah Alkitab katakan mari datang dengan penuh keberanian. Amin. Mari datang dengan penuh keyakinan kepada tahta kasih karunia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya mendapatkan rahmat, menemukan kasih karunia, menemukan pertolongan Tuhan, menemukan kasih Tuhan, menemukan kuasa Tuhan, menemukan kemurahan Tuhan. Supaya apa? Saudara mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya berdoa saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya.